Setiap tubuh memiliki cerita kesehatan yang berbeda, dan kita adalah sutradaranya. Agar setiap kita memiliki kesehatan holistik, mind, body, soul, and spiritual untuk Indonesia yang lebih sehat. Inilah Sehat Selaras bersama ahli dan pakar kesehatan Indonesia. Halo, selamat malam, Smart yang sehat, yang bugar, dan juga senantiasa diberkahi oleh Yang Maha Kuasa. Apa kabar Anda di malam hari ini? Tidak terasa ya, kita sudah sampai di jelang penghujung bulan November 2022. Wah, udah tinggal 1 bulan lagi nih. Semoga resolusi-resolusi yang Anda buat di awal tahun 2022 itu sudah bisa terwujudkan. Ya, syukur-syukur kalau resolusinya hampir 90%. Karena jarang sih ya resolusi yang terwujud 100% di setiap tahunnya. Bahkan konon kabarnya resolusi itu hanyalah semangat saja di awal 3 bulan pertama, tetapi akan begitu masuk ke bulan ke-6, ke-7, dan seterusnya. Nah, apa sajakah resolusi Anda? Apakah satu di antaranya mempertahankan tubuh ideal Anda dengan stamina yang oke, dari dunia kesehatan, dari finansial, kemudian juga dari karir Anda? Banyak lah ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang satu hal yang mungkin saja berhubungan dengan resolusi Anda yang harus diulang kembali wacananya di tahun depan ya, tentang bagaimana caranya Anda bisa mempunyai satu kekuatan fisik, mental, pikiran, dan semua berhubungan dengan metabolisme. Oke, kita bahas lebih lengkap perbincangan program Sehat Selaras bersama dengan Dr. Abidin Siregar. Selamat malam, Dok. Selamat malam Bung Daril, selamat malam para pendengar setia Smart FM ya di seluruh Indonesia. Salam sehat. Salam sehat pastinya. Wah, itu luar biasa virtual background-nya ya. Ada gambar hati dengan barbel Hati pasti. yang gambar jantung atau hati yang kuat. Hati yang kuat, jantung yang sehat pastinya. Dok, kalau saya bicara masalah metabolisme, dok, ini yang tertrigger dari database yang ada dalam diri saya itu adalah suplemen, multivitamin. Yang notabene mereka digunakan untuk meningkatkan metabolisme tubuh. Sekarang kan lagi ngetren nih dok untuk meningkatkan daya tahan. Nah, tetapi yang jadi pertanyaan, boleh nggak dok kita dikenalin dulu sama si metabolisme itu apa dan bagaimana sih dok sejatinya dok? Iya, jadi metabolisme itu adalah satu cara tubuh ya, cara tubuh untuk mengubah apa yang masuk ke dalam tubuh kita, baik makanan maupun minuman, gitu ya, Oke. menjadi energi, menjadi Hmm. energi. Karena yang kita butuhkan adalah energi untuk menggerakkan seluruh aktivitas hidup kita. Itu adalah hal yang tidak bisa kita abaikan. Satu, yang dimaksud dengan aktivitas tubuh itu bukan hanya aktivitas fisik ya, tapi seluruh organ yang ada di dalam tubuh kita ini. Bung Daril ya, para pendengar ya, jantung tetap bekerja berdenyut 72 kali setiap menit, paru-paru mengembang mengempis ya 24 kali setiap 1 menit begitu ya. Ya. Kemudian darah berputar ke seluruh tubuh dari jantung kembali ke jantung ya Hmm. setiap hari sehingga sampai sekitar 500 liter darah itu berputar-putar dalam tubuh kita ya. Kalau Oke. 500 liter itu berarti kan darahnya 5 liter berarti 100 kali putar itu dalam tubuh kita sepanjang hari. Nah, Betul, betul. ngapain itu darah harus mutar sana mutar sini ya? Adalah untuk mengangkut makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh organ, jaringan, dan tubuh kita, serta kebutuhan untuk beraktivitas yang namanya energi. Nah, energi itu hanya bisa diperoleh dari mekanisme yang namanya metabolisme. Begitu. Oke, berarti sebenarnya metabolisme ini dipunyai oleh semua makhluk hidup, khususnya manusia Semua ya. makhluk hidup. Baik, Iya, baik. semua Ini makhluk hidup. Saya ingin menambahkan Bung Daril. Tadi di pengantar Bung Daril mengatakan orang butuh suplemen, orang butuh kekuatan segala macam. Sebenarnya manusia itu diciptakan sudah menjadi makhluk sempurna dengan kekuatan yang luar biasa. Itu poinnya dulu ya. ya, ya. Sempurna dan luar biasa. Oke. Nah,
Tinggal apa kebiasaan baik yang perlu dilakukan dan apa makanan yang baik untuk dikonsumsi. Itu yang perlu diketahui. Jadi, orang-orang menjadi butuh konsumsi, katakanlah vitamin atau suplemen, itu karena merasa khawatir bahwa yang dimakan setiap hari itu belum cukup dibandingkan dengan aktivitas yang dia lakukan. Oke, kalau itu alasannya bagus, Bung Daryl. Ya, ya. Jadi sebetulnya tergantung bagaimana kita memanage tubuh ini ya dok ya. Karena memang Ya, dari apa yang kita makan, dari apa yang kita minum, itu kan sejatinya kalau diklasifikasikan tuh identik dengan apa ya? Saya bisa bilang sebagai sebuah lifestyle atau gaya hidup ya. lifestyle, Gaya betul. hidup yang sehat, gaya hidup yang mengutamakan makanan yang penuh gizi seimbang, seperti yang kita pernah bahas dulu ya dok ya, untuk Betul, meningkatkan imunitas tubuh ya. Nah dok, betul sedikit dok, sekali. saya coba melihat dari sisi aktivitas kesibukan setiap orang, setiap suatu kan ini kan tingkat aktivitasnya berbeda-beda. Ada yang mungkin dia nggak sempat sarapan, kemudian Ya, juga nanti dirapel lah istilahnya itu nge-brunch ya breakfast sama lunch gitu ya. Nah terus tiba-tiba istirahat tidurnya juga kurang maksimal. Ini apakah mengindikasikan metabolismenya kurang terjaga maksimal atau bagaimana? Ada nggak sih cadangan metabolisme dalam tubuh kita yang bisa diambil satu saat kapanpun kita perlukan, dok? iya. Jadi metabolisme itu adalah sistem tubuh ya, mengubah makanan minuman yang dikonsumsi. Mm, Nah, mm, setelah dikonsumsi oleh tubuh, itu tidak serta-merta apa yang kita makan langsung bisa digunakan, Bung Daril. Tidak oh, serta-merta. oke. Mau makan ikan, mau makan nasi, mau makan telur, mau makan daging, atau makan apapun kita, begitu ya, Ah, itu akan diubah oleh yang namanya metabolisme tadi itu ya. oke. Sistem metabolisme itu akan mengubah semua makanan minuman itu menjadi bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tubuh yang Yes. dibutuhkan oleh tubuh ya. Ya. Kalau masuknya berbentuk ikan, daging, dan telur, tapi yang dibutuhkan tubuh adalah bahagian inti daripada bahan makanan yang kita makan tadi itu. Misalnya contoh ya, 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 ya. kalau butuh gula untuk tubuh, maka dari makanan itu nanti misalnya seperti beras, karbohidrat, itu Mm, akan berubah menjadi glukosa atau gula yang dibutuhkan ah, oleh tubuh, misalnya begitu ya. ya, ya. Kemudian dari jenis ikan ya, nanti Mm, diambil ekstrak protein dari dalamnya. Kalau oke. dari daging didapatkan lemak, begitu ya. Ah, Nah, ah, jadi yang dibutuhkan itu adalah unsur-unsur tadi oleh tubuh. Yang dibutuhkan itu oh, adalah protein, lemak, karbohidrat, mineral, ya, air. Nah, yang seperti itu. Itu tidak dalam bentuk benda yang dimakan, tapi melalui makanan yang dimakan berupa nasi, sayur, ikan, yes, daging, yes. telur, air, itu semua diubah menjadi bentuk-bentuk yang saya sebut tadi, menjadi protein, menjadi Ah, lemak, menjadi ya. karbohidrat, menjadi vitamin, menjadi mineral yang Mm, kemudian diserap oleh tubuh oke. dan oleh darah diantar ke seluruh organ tubuh menjadi sumber energi yang menggerakkan organ dalam tubuh dan menggerakkan tubuh beraktivitas keluar begitu. Nah, ini kita mulai ketemu titik kuncinya ya, dok ya. Tadi dokter Abidin mengatakan ini tidak Ya, bisa serta-merta begitu kita konsumsi langsung bisa diolah dan menjadi sebuah energi. ya, Berapa lama waktu idealnya, dok? Karena mengingat ada ya, makan pagi, makan siang, dan juga makan malam. ya, benar. Jadi itu ada waktunya ya, masa waktu perubahan bahan makanan menjadi energi. Ya. Ada ya istilahnya itu. Itu biasanya bisa mencapai 3 jam setelah dimakan. Jadi Oh, begitu dimakan, masuk ke dalam perut besar atau gaster. Di oke. sana akan melakukan proses pemecahan, pencecahan ya. Kemudian diolah sedemikian rupa menjadi lebih halus. Kemudian kalau ada berbagai kuman itu juga diselesaikan dengan cairan dalam gaster kita dalam perut. Setelah Oke. itu akan melewati usus halus. Ya, Mm-mm. turun ke usus halus. Di usus halus dia akan bertemu nanti dengan cairan dari pankreas untuk menetralisir gula kalau jumlahnya terlalu tinggi, ya, Oke. kemudian cairan dari hati untuk Ah, menetralisir lemak kalau terlalu kental, sehingga mm. proses jalannya makanan itu di dalam usus
itu bisa berjalan dengan baik atas dorongan gerak internal usus yang namanya peristaltik. Sembari makanan berjalan, itu dinding usus yang berisi banyak reseptor-reseptor penyerap makanan, itu akan melakukan tugasnya. Dan di belakang daripada reseptor itu sudah menunggu pembuluh darah dengan darahnya, kan begitu ya. Sehingga terjadi langsung perubahan dari bahan makanan menjadi protein, lemak, karbohidrat yang saya sebutkan tadi itu, dan selanjutnya diresorpsi ke dalam darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, mekanisme perubahan-perubahan ini yang namanya metabolisme tadi itu. Jadi makhluk hidup itu punya sistem yang namanya metabolisme. Yang metabolisme ini tergantung tadi adalah kepada vitalitas tubuh kita yang dikatakan Bung Daril tadi ya. Vitalitas ini mesti kita jaga supaya mereka juga bekerja dengan aktif gitu. Kan malu ya kita, tubuh kita di dalam bekerja begitu hebat, sistem mesinnya begitu canggih, tanpa diperintah bekerja menyelamatkan diri kita, tapi kita sebagai pemilik tubuh bermalas-malas. Lah ini kan nggak pas ya kan, tidak pas. Betapa menderitanya itu organ dalam tubuh kita itu, karena dia juga butuh oksigen. Dari mana oksigennya? Kita mesti keluar rumah, kita mesti berada di bawah matahari, kita mesti ada di sekitar tanaman hijau supaya kita mendapat oksigen yang bagus. Di rumah juga ada, tapi oksigen yang di rumah itu oksigen yang berputar-putar di antara orang-orang yang tinggal dalam rumah itu, kan begitu ya. Tentu kualitasnya sudah kurang baik. Tapi kalau dia keluar rumah, apalagi di saat matahari, itu proses fotosintesis pada setiap daun-daun hijau itu akan menghasilkan oksigen yang begitu banyak. Dan kalau kita menghirup napas di situ, kita benar-benar membantu paru-paru kita itu bekerja optimal. Begitu, Bung Daril. Baik, baik. Ini sudah cukup waktunya untuk mendengarkan penjabaran esensi metabolisme. Jadi kita tahu gambarannya ya, Dok ya. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa sih kok kita perlu memaksimalkan metabolisme tubuh? Nah, atau memperbaiki metabolisme tubuh. Ada keadaan apa kok harus diperbaiki? Nanti kita singgung hal tersebut di sesi yang berikutnya, termasuk Dr. Abi juga akan menjelaskan langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan dan bagaimana mengenali gejala metabolisme saya kayaknya harus perbaiki nih. Nah, apa langkah-langkahnya? Nanti kita bahas di sesi yang berikutnya. Tetap bersama kami. Tetaplah bersama Sehat Selaras, Mind, Body, Soul, and Spiritual. Kembali Anda simak Sehat Selaras untuk Indonesia yang lebih baik. Ya, baik. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di edisi program Sehat Selaras bersama dengan Dr. Abidin Siregar. Kita lagi bicara tentang memperbaiki metabolisme tubuh agar aktivitas maksimal. Ini kalau kita bahas dari sisi judulnya saja, ada kata memperbaiki. Berarti ada sesuatu yang salah nih, sehingga harus ada aktivitas yang sifatnya memperbaiki. Nanti kita akan coba bahas pelan-pelan ya. Apakah mungkin Anda juga pernah mengalami keadaan atau masalah yang berhubungan dengan metabolisme tubuh. Nah, tadi esensi tentang metabolisme sudah disampaikan. Nah, Dok, saya tidak ingin berlama-lama, Dok, kalau kita bicara masalah metabolisme tubuh, karena saya yakin banyak smart yang mulai sadar gitu loh, akan gaya hidup yang sehat, dengan cara mungkin tidak merokok, tidur yang cukup, makan makanan dengan gizi lengkap seimbang, kemudian juga padu padan olahraga dan juga istirahat yang maksimal. Itu kan otomatis meningkatkan imunitas dan metabolisme pun jadi semakin baik. Nah, dalam keadaan apa sih, Dok, metabolisme ini bisa kena dalam tanda petik masalah sehingga ini relate dengan tema kita, diperbaiki. Nah, itu dalam keadaan apa, Dok? Kira-kira kita bisa mengenali, wah, ini kayaknya metabolisme saya lagi bermasalah nih. Saya perlu memperbaiki metabolisme ini. Iya, jadi metabolisme yang menurun begitu ya, sehingga menjadi tidak berfungsi dengan baik, itu bisa saja terjadi pada setiap orang, Bung Daril ya, dan para pendengar sekalian ya. Terutama kalau mereka terlalu letih, ya, terlalu letih, terlalu capek, gitu ya. Kemudian pola hidupnya tidak teratur, pola makannya tidak baik, gitu ya.
jenis konsumsi nutriennya tidak diperhatikan, jadi cuma kenyang doang begitu ya, sehingga tidak mendapatkan gizi yang seimbang, dan dari mekanisme metabolisme tadi itu tidak didapatkan semua unsur kebutuhan tubuhnya. Bahwa kita pada saat makan itu membutuhkan semua unsur. Ya, katakan misalnya kita butuh karbohidrat. Untuk apa? Untuk beraktivitas, untuk energi. Kita butuh protein. Untuk apa? Untuk menggerakkan kecepatan saraf kita bekerja dengan baik dan pikiran kita jernih. Kita butuh lemak. Untuk apa? Untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita terhadap berbagai macam tantangan yang kita alami sepanjang hari. Kita butuh mineral ya dan vitamin. Untuk apa? Mencukupkan kekurangan-kekurangan dari apa yang kita makan. Kita butuh air. Untuk apa? Melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh, mengantarkan makanan dan oksigen. Jadi semua ini mesti masuk. Jadi jangan sekali-kali, contoh sederhana, makan tapi minumnya kayak burung, minumnya dikit saja. Jangan sampai seperti itu. Nanti metabolismenya tidak jadi. Contoh yang paling mudah itu misalnya ya kita tidak bisa mengolah sesuatu dengan baik kalau tidak seimbang antara bahan cairan dengan resep yang lain. Itu tidak bisa jadi makanan yang baik, enak kan begitu ya kalau tidak seimbang. Jadi sistem tubuh kita itu pun menganut sistem keseimbangan yang harus kita perhatikan. Jadi mekanisme metabolisme itu baru bisa berjalan baik kalau hal-hal yang tadi kita sebutkan ya. Tetapi dia bisa melambat karena apa? Karena kelelahan yang sebutkan tadi, kemudian karena berat badannya ya terlalu berlebih ya, sehingga terjadi perlambatan metabolisme, dan itu tidak baik bagi tubuh kita. Sangat tidak baik. Ada resiko yang perlu diwaspadai oleh kawan-kawan sekalian. Ketika metabolisme kita itu menurun, maka fungsi-fungsi organ menjadi berkurang. Tetapi ada hal yang buruk terjadi pada tubuh kita. Berat badan kita bertambah. Kenapa? Karena makanan yang kita makan itu tidak diolah dengan baik oleh metabolisme tadi. Tidak terserap dengan baik. Jadi sangat boleh dikatakan mereka-mereka yang mengalami berat badan berlebih sebenarnya punya masalah dengan metabolisme. Begitu Bung Daryo. Baik. Ini mohon izin saya ulangi ya dengan statement ini ya. Jadi mereka-mereka yang punya berat badan berlebih itu punya masalah dengan metabolisme tubuhnya sendiri. Nah, itu apakah memang mengindikasikan harus diperbaiki dok metabolismenya? Atau mungkin ada ciri lain yang selain, mohon maaf ya, punya berat badan berlebih, metabolismenya kurang baik, atau ada ciri lain yang menggambarkan bahwa metabolisme tubuh kita kurang baik dok? Iya. Jadi metabolisme yang kurang baik itu boleh dikata proses metabolisme mengubah makanan minuman menjadi protein, lemak, dan karbohidrat tadi itu mengalami perlambatan. Jadi perlambatan. Tentu perlambatan itu disebabkan oleh banyak hal ya, banyak hal. Dan tentu termasuk vitalitas ya, pola makan kita sudah sebut ya, aktivitas sehari-hari itu harus diperhatikan benar ya. Harus seimbang jenis makanan yang kita konsumsi setiap hari. Nah, itu harus kita pikirkan upaya memperbaiki yang seperti itu. Kalau tadi saya sebut menyangkut pola hidup sehari-hari, termasuk cara tidur kita perbaiki. Karena semuanya itu berhubungan dengan mesin yang bekerja di dalam tubuh kita, ya. Kemudian mengatur makanan, pola makan. Kalau kita berat badannya lebih, tentu kita turunkan karbohidrat. Kalau kita sedang bekerja berat, naikkan protein. Kalau kita membutuhkan kekuatan di dalam mengerjakan sesuatu, tambah lemak, begitu ya. Nah, kalau kita memerlukan aktivitas berpikir yang banyak, masukkan vitamin. Nah, untuk semua itu tambah dengan minum air yang cukup 8 gelas setiap hari selama 24 jam. Nah, itu akan menolong mekanisme kita itu kembali baik, Bung Daril, kembali naik dia, kembali positif, sehingga seluruh fungsi organ kita itu akan berjalan lagi dengan baik. Nah, kawan-kawan para pendengar semua, ketika kita dapat memperbaiki fungsi organ ini fungsional kembali,
maka mudah-mudahan insya Allah kita tidak akan pernah didekati oleh yang namanya penyakit apapun itu, ya, terutama penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, ya, penyakit pembuluh darah seperti penyempitan dan berakibat bisa ujungnya stroke, begitu ya. Kemudian penyakit pada hati, pada limpa, pada ginjal, itu semuanya bisa menjadi sangat-sangat kecil faktor risikonya kalau mekanisme metabolisme tubuh kita itu berjalan dengan baik. Oke, gitu, baik. Wah, sebenarnya bisa dikatakan susah-susah gampang juga ya, Dok, ya, kalau melakukan maintenance yang seperti ini. Karena ya apakah ini bagian dari sebuah pembenaran? Aduh, waktunya untuk memperhatikan itu nggak cukup. Yang penting makan aja deh, asal kenyang udah cukup kok. Banyak itu dia. Nah, kalau sudah sampai menyerah dengan cara berpikir begitu, maka dia sudah memulai sebuah langkah yang salah, karena nanti respon tubuhnya pun akan menyesuaikan dengan perbuatan yang salah. Gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Sebenarnya tubuh kita ini smart system, ya, yang bekerjanya automatically, ya kan, yang hitungan waktunya sudah ada, indikator positif negatifnya ada. Apa itu? Misalnya kalau jantung punya istilah tekanan darah, punya denyutnya berapa kali, kan begitu ya, antara 18 sampai 24. Kalau tekanan pembuluh darahnya berapa? Antara 120 per 80, kan begitu ya. Nah, ini kan semuanya udah Tuhan berikan kepada kita sebagai manusia pengguna tubuh, ya kan, pengguna tubuh, sudah ya, bernapas berapa kali, kalau berjalan sekian akan terjadi apa. Itu semua sudah bagian dari informasi penting. Jadi sebenarnya di era informasi seperti sekarang ini, itu akan membuat setiap orang cerdas kepada dirinya. Kenapa? Karena dengan informasi dia tahu kapan jantungnya disebut memberikan tanda peringatan, kapan paru-parunya memberikan tanda peringatan, kapan otot kakinya memberikan tanda peringatan. Semua itu data. Dan data yang dimiliki oleh manusia luar biasa. Selain dari angka, juga rasa, sensor, ya kan? Misalnya rasa sakit, ya, misalnya begini, tiba-tiba kita merasa ini kok nggak enak ya di tengkuk saya, kok rasanya kaku dan tegang. Nah, kalau diperiksa tensi ternyata naik, kan dapat dua informasi kita, ya kan? Informasi dari tubuh kita sendiri kita dapat dengan rasa, kemudian dengan menggunakan teknologi membuktikan apa yang kita rasa. Nah, kan luar biasa. Jadi artinya hanya orang-orang yang care dengan tanda-tanda dan data adalah orang yang mampu menghargai dirinya dengan benar dan kemudian bisa meningkatkan kualitas dirinya untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik. Saya setuju, itu good quote banget, Dok. Kita bahas lebih lanjut nanti ya, Dok, karena saya jadi penasaran gitu, Dok, di sela-sela aktivitas Smart Research yang mungkin padat, berkenan nggak sih, Dok, nanti di sesi ketiga atau keempat dokter kasih tips, Dok, makanan-makanan apa yang kira-kira mampu mencukupi angka kecukupan gizi dari mineralnya, protein, lemak, karbohidrat dan sebagainya, karena memang ini penting ya, daripada kita harus memperbaiki, kan lebih baik kita membangun pelan-pelan. Harus sepakat dulu nih. Toh yang punya badan diri sendiri, yang punya kantong, punya cuan kita sendiri, kan gitu ya. Yang punya mata bisa memilih kita juga, kan gitu. Cuma tinggal menambah ilmu dan disiplin untuk menjalankannya, gitu. Oke, baik ya. Siapa tahu ini jadi bekal resolusi saya lah minimal. Resolusi akhir tahun, benar, setuju. Iya. Oke, yuk kita break sebentar, Dok. Nanti kita sambung lagi. Siap. Berikutnya. Oh ya, Smart Research yang ingin berkomunikasi lewat WhatsApp sudah kami buka di 0812 11 12 959. Kami akan segera kembali. Tetaplah bersama Sehat Selaras, Mind, Body, Soul, and Spiritual. Kembali Anda simak Sehat Selaras untuk Indonesia yang lebih baik.
Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sehat Selaras bersama dengan Dr. Abidin Siregar. Kita lagi bahas satu hal yang menarik ya. Kalau saya sih exciting banget nih dengerin bahasan ini karena biar gimana pun juga kita tidak perlu lagi memikirkan apa yang menjadi tugas kewajiban dari semua spare part dalam diri kita. Sudah dikasih nature-nya sama Yang Maha Kuasa. It's given from the God. Tinggal bagaimana kita menjaganya, merawatnya. Kok ya susah gitu loh. Kok ya sampai telat makan, kok makan juga lebih banyak karbo ketimbang protein, sayur-sayuran, mineral, dan juga kecukupan air minum. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi PR kita. Bolehlah dibilang sibuk. Nah, kalau menurut banyak orang sibuk itu jadi sebuah kebenaran, coba rubah gaya hidup Anda. Siapa tahu apa yang disampaikan oleh Dr. Abidin Siregar malam hari ini, itu bisa menjadi sebuah bekal kita semua untuk memulai resolusi hidup sehat di tahun depan. Walaupun lepas dari kata-kata pemerintah, pandemi belum usai. Tapi bukan berarti itu ya. Mulai dari sekarang, toh kita juga kok yang merasakan bagaimana kedahsyatan kalau kita mampu memaintenance-nya. Dok, mungkin pelan-pelan dok boleh disampaikan apa sih yang menjadi tips atau mungkin juga menjadi perhatian. Saya sih mohon dengan sangat nih Dokter Abidin boleh menjelaskan apa kira-kira menu makanan, konsep istirahat seperti apa yang bisa dilakukan di sela-sela aktivitas Smart Business yang sibuk bekerja, bisnis, dan segala macamnya. Silakan, Dokter Abidin. Iya, jadi untuk bisa memiliki metabolisme tubuh yang baik, ya, Ya. kita dapat dapat bonus nih. Kalau mekanisme tubuh kita itu berjalan dengan baik, maka Oke. otomatis apapun rencana aktivitas kita itu bisa Ya. kita jalankan, bahkan kita lampaui dengan prestasi yang optimal. Ya. Kalau mekanisme tubuh kita itu berjalan dengan baik. Kalau tidak, justru menjadi masalah. Banyak pekerjaan yang akan terabaikan, terlupakan, tertinggalkan, begitu ya, nggak beres. Nah, jadi hati-hati kita dengan bicara tentang metabolisme. Nah, atas pertanyaannya, bagaimana saya bisa mendapatkan metabolisme tubuh yang baik? Seperti apa caranya? Nah, salah satu diantaranya dan berlaku abadi bagi apa saja itu adalah beraktivitas. Jadi jangan malas bergerak. Kalau bahasa sekarang Bung Daril mager katanya ya. Jangan malas bergerak. Sebentar-bentar, tolong ambilin itu. Tolong ambilin itu. Suara telepon bunyi, tolong diangkat itu. Padahal kenapa nggak dia aja gitu. Dan perlu kita ketahui bahwa ketika kita melangkah, kaki kita itu akan mengampu bobot berat mungkin 60 kilo. 60 kilo, Bung Daril ya. Kaki saya ini kalau melangkah, dia akan menahan beban tubuh saya yang 70 kilo. Kalau satu kaki 70 kilo, satu kaki 70 kilo. Jadi artinya ada sporting time ketika kita melangkah. Ada. Oh, berat kita sama ya dok ya? Sama ya. Nah, 70 benar. Dan saya sudah bertahan puluhan tahun tuh Bung Daril ya, dengan angka 70 itu. Nah, artinya kaki kita itu mengampu 70 kilo berat badan. Ya, coba sekarang kalau kita rubah 70 kilo itu jadi barbel, belum tentu kita bisa angkat. Tapi kaki kita bisa mengangkat tubuh kita. Kenapa tidak kita manfaatkan kesempatan ini untuk berjalan ke sana kemari? Kalau kita naik tangga, maka kaki kita akan mengampu 2 kali berat badan kita, menjadi 140, Pak. Ya kan? 140. Ketika turun tangga, itu lebih berat lagi, 3 kali berat badan, menjadi 210 kg yang diampu oleh kaki kita. Jadi betapa bahagianya tubuh kita ketika kita mengoptimalkan gerakan-gerakan ini, sehingga gerakan itu bisa memperbaiki sistem tubuh kita sendiri. Itu bagian dari metabolisme ya, memperbaiki metabolisme. Apalagi jangan lupa minum air yang banyak ya, minum air yang cukup. Kenapa? Air itu adalah bahan yang dibutuhkan tubuh untuk 2 hal. Transportasi ya, nutrisi dan oksigen di satu sisi, sekaligus transportasi balik menjemput semua racun ya dan sisa-sisa buruk dari bahan makanan yang didapat dari seluruh tubuh, diseret, dibawa melalui ginjal, disaring, dibuang melalui anus. Coba, sistem itu sangat komprehensif ya. Kalau kita bayangkan sebuah mesin, belum tentu ada mesin dengan satu tubuh menyelesaikan semua masalah. Apalagi yang perlu? Jangan lupa protein yang cukup kalau berupa makanan ya.
buah-buahan, sayur, jangan lupa itu. Ya, ya. Kemudian apalagi yang kita anjurkan, misalnya tadi ya, tidur yang cukup. Karena kalau tidur tidak cukup itu akan mendegradasi fungsi-fungsi hormon yang tanggung jawab terhadap metabolisme tubuh kita. Dan ada Oh, satu lagi, kalau boleh Bung Daril ya dan para pendengar sekalian, karena saya sudah katakan yang paling berbahaya di tubuh kita itu adalah kaki karena dia mengampu berat badan. Pertanyaan berikut, bagaimana dengan tangan? Kan hmm, gitu. Bagaimana ya, dengan bahu? Kan gitu. hmm, Bagaimana dengan leher? Nah, ya, ini ya, kita harus carikan juga ini olahraganya nih. Kalau leher ngapain? Mungkin lihat kiri, lihat kanan, tunduk depan, tunduk belakang, putar kiri kanan, begitu kan? Nah, ya. sekarang tangan bagaimana? Jadi sangat dianjurkan Bung Daril supaya metabolisme tubuh kita itu bagus. Mhm. Kita kalau boleh punya barang untuk angkat berat, angkat Oh, berat. Nah, ini oke. kan ada yang tentu tidak bisa kita seperti kaki bisa mengangkat 70 kilo. Mungkin ambillah barbel kecil yang 5 kilo yang bisa setiap pagi sambil sikat gigi atau apa, begitu kita lakukan gitu ya. Kiri kanan, habis itu kita pegang, taruh ke belakang ya supaya memperkuat apa namanya otot punggung Trapesius. kita ya. Nah, Ya. itu saya praktekkan Bung Daril Ah, sehari-hari gitu sehingga apa namanya ya cucu saya bilang kalau pegang tangan saya, aduh ini tangan opung seperti batu katanya begitu. keras Kalau dia berotot ya. terus saya bilang kalau kamu punya gimana? Saya bilang aduh saya ini kayak roti kata dia. Masih lembek katanya. Nah, itu nggak apa-apa ya. Ya, Jadi ya, ya. eh, tubuh kita senang kalau kita perlakukan seperti itu. Itu tolong dipahami ya. Tubuh kita ini punya hak untuk kita senangi, untuk kita gembirakan dia. Ya, kalau kita gembirakan, ya senanglah misalnya menonton apa. Misalnya sekarang ada World Cup ya bola, kasih Oh, senang. iya, Ya biar iya. gembira gitu kan. Oke, Ya, itu untuk batinnya kan gitu ya. Tetapi untuk tubuh apalagi? Oh, perlu makanan yang cukup, seimbang, teratur, air yang cukup. Dua, apalagi? Dia perlu gerak. Ya, sambil nonton kenapa nggak bergerak gitu ya? Sambil ya. oh gitu. Oh, gol, gerakkan badan jangan. Gol. Aduh, kok nggak gol? Gol. Cuma begitu aja ngomong mulut doang. Badan gerakkan, ya kan? Iya, Ah, seperti itu. Jadi itu adalah kiat-kiat kita untuk ya. mendorong perkembangan metabolisme tubuh kita itu bekerja dengan baik, Bung Daril. Oke, wah, jadi sementara ini kita sepakat sempatkan untuk aktivitas fisik ya, Dokter Abidin ya. Betul, Di betul, sela-sela betul. mungkin ya pulang kantor 30 menit aja Ya, atau ya. setelah Jangan 10 menit. mager lah, 30 menit, setuju. Ya, Benar. 30 menit aja udah cukup kok. Jadi seimbang antara pikiran kita udah diperas di pekerjaan, ya pulang pun ini si Dan badan nih, keluar rumah. iya Dan minta keluar rumah, jalan. Bung Daril ya. Nanti kalau kita keluar rumah, ada saja hal baru yang bisa kita Ya, lihat, begitu betul, ya. betul. Ternyata di luar rumah banyak pemandangan bagus ya. Iya, Bertemu iya. tetangga, begitu ya. Ketemu anak-anak, ketemu lansia, kita bisa Ya, menyapa. Selain kita menyapa dia juga bisa mengenal kita. Oh, ini bapak yang tinggal di sana ya. Jangan sampai kita nggak dikenal orang, kan begitu juga ya. Itu tanda-tanda bagaimana mekanisme tubuh kita bisa bekerja baik. Kita saja nggak dikenal orang, kan begitu. Aneh kan? Sudah tidak dikenal, mekanismenya buruk, metabolismenya buruk, ya. kemudian badannya kelebihan berat badan, sudah Wah, lengkaplah kita itu menjadi orang penderitaan. yang tidak termasuk dalam yang sedang kita bicarakan ini. Ya, Ya, iya. mudah-mudahan para pendengar ini semua adalah orang-orang yang menjalankan atau kalau melihat informasi ini seperti katakan Bung Daril, mari sama-sama kita Nah, memperbaiki sistem itu tubuh dia. kita. Itu yang harus kita lakukan ya. Selain bentuk rasa syukur kita atas apa yang dikaruniakan sama Yang Maha Kuasa. Betul. Dok, tapi singkat dok, sebelum kita break dok, boleh nggak dok? Kalau untuk porsi yang tadi dokter sampaikan, apakah ini juga berlaku untuk para senior citizen yang, mohon maaf ya dok ya, mungkin Ya, usianya 60, 70 lanjut tahun, usia ya. lansia. Sama nggak dok treatmentnya dok? Ya,
lanjut usia otomatis mulai terjadi penurunan Ya, sistem metabolisme dalam tubuh ya. dehidrasi, Oleh ya. karena itu pola makannya memang harus sedikit lebih advance. Advance itu artinya apa? Yang tidak memerlukan proses pengolahan bahan makanan itu lebih panjang seperti masa lalu sehingga sekarang harus lebih pendek. Contohnya misalnya ya makanan misalnya karbohidrat. Eh, Kalau harus memakan nasi dalam jumlah banyak seperti dulu itu sudah tidak dianjurkan ya. Mungkin Ah, sekarang selain nasinya semakin sedikit, kemudian kontennya dibuat lebih lunak ya. Nah, begitu juga daging. Dulu bisa makan banyak, sekarang dikurangi. Dulu banyak bisa digigit, sekarang mungkin perlu dipilih daging yang lebih lembut dan bentuknya di sop, misalnya begitu ya kan. Tidak lagi rendang misalnya kan atau gulai karena ya, mencegah kemungkinan kenaikan karbohidrat. Jadi oke. banyak modifikasi yang bisa kita lakukan. Jadi tidak ada hal-hal yang prinsip, tetapi kita harus tahu bagaimana menyesuaikan dengan kondisi tubuh supaya metabolismenya itu jangan berlangsung lambat Yes. dikarenakan yang kita makan itu sama dengan waktu kita muda. Oke. Gitu ya. Jadi kalau kita sudah senior, umur di atas 60, kita harus pandai memilih makanan yang cepat dalam proses metabolisme supaya cepat digunakan oleh tubuh. Yang saya maksud dengan cepat di sini bukan berarti cepat digunakan. Ya, Masalah cepat di sini adalah mudahnya diolah. oke. Karena soal penyerapan tubuh juga ada masalah. Karena tubuh kita lambat dalam mengolah makanan tadi itu. Tetapi walaupun lambat, proses metabolismenya jangan lambat. Karena nanti Oke. kalau lambat tambah lambat, terakhir proses penyerapannya menjadi tidak optimal. Begitu. Oke. Baik, baik. Dok, kita break sebentar ya, Dok ya. Nanti kita coba bacakan pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp kami. Nah, Ya. untuk Anda sukses, Anda jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali. Tetaplah bersama Sehat Selaras, Mind, Body, Soul, and Spiritual. Kembali Anda simak Sehat Selaras untuk Indonesia yang lebih baik. Oke, baik. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di program Sehat Selaras bersama dengan Dr. Abidin Siregar. Dan kita hari ini masih ada di sesi-sesi yang menentukan ya. Karena ini sudah ada beberapa pertanyaan dan juga komentar yang masuk di WhatsApp kami. Terima kasih untuk Anda yang sudah kirimkan pertanyaan dan juga komentar positif. Yang pertama saya membacakan dulu, ini sudah ada Pak Ilyas. Selamat malam Mas Daril dan juga Dr. Abidin. Perkenalkan saya Ilyas, usia saya sekarang adalah 72 tahun. Nah, saya ingin menanyakan kira-kira bagaimanakah bentuk porsi makan yang seimbang, Dok, untuk bisa memperbaiki metabolisme tubuh? Mengingat saya tipikal orang yang tidak betah kalau diam, apalagi setelah pensiun. Paling tidak mampu jalan-jalan dan juga menimbang cucu itu satu hal yang sangat menyenangkan. Adakah tips untuk tips untuk porsi makanan yang seimbang bagi orang-orang seusia saya? Terima kasih, Dok. Silakan, Dok. Iya, baik. Pak Ilyas, alhamdulillah umur sudah sampai 72 ya, dan masih bisa beraktivitas bersama cucu dan senang jalan-jalan. Nah, ini itu Oke. saja sudah menyumbang secara optimal kondisi psikis dan fisik. Ya, Kalau dalam definisi WHO, World Health Organization, itu sehat itu meliputi satu kondisi sehat yang meliputi fisik, psikis, dan sosial. aha, Nah, kalau Pak Ilyas, boleh jadi yang pertama fisik sudah tidak optimal, tetapi oke. dengan aktivitasnya tadi itu, psikis dan sosialnya masih optimal. Nah, itu hebat itu, Pak Ilyas ya. Itu harus benar-benar tetap dijaga terus, aktivitas seperti yang tadi disebutkan, masih senang jalan-jalan, masih senang main sama cucu, itu diteruskan.
itu dua dari prestasi besar ukuran kesehatan dunia, yaitu psikis Ya, dan sosial. Nah, yes. kalau orang-orang muda seperti Bung Daril, nah itu boleh jadi utamanya dia fisik, Oke. ya. Walaupun psikisnya tidak optimal, nggak apa-apa. Walaupun sosialnya belum cukup, nggak apa-apa, ya. Jangan dong. Tapi terbalik kan gitu ya. Iya, iya. Nah, kemudian setelah tua ini otomatis yang namanya fisik otomatis menurun, Bung Daril, Menurun, ya, pasti, pasti. menurun. Tetapi Pak Ilyas tidak diikuti dengan penurunan psikis, menjadi malas keluar rumah, dan kemudian penurunan sosial, tidak mau berinteraksi dengan orang banyak, ya, Oke. termasuk dengan cucu, ya. Nah, jadi poinnya untuk Pak Ilyas sudah oke menjadi seorang lanjut usia 72 tahun. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan makanan tadi, ya? Seperti apa porsinya? Tentu otomatis dari segi porsi tugas kita ini tinggal mempertahankan berat badan. Begitu ya Pak Ilyas, ya. Nah, untuk mempertahankan berat badan, maka pola makan kita itu pun tidak lagi berlebihan, ya, Oke. tidak berlebihan. Tetapi ada perbedaan di dalam penyuguhan. Apa ini maksud dengan penyuguhan di sini? Yang Ya. namanya nasi menjadi dikurangi, Oke. ya, tidak menjadi makanan utama, dia menjadi urutan kesekian. Kemudian yang kedua, kita akan utamakan protein yang berasal dari ikan atau telur, gitu ya, ikan atau telur, sebagian daging boleh. Kemudian lemak itu secukupnya saja, karena hanya untuk mempertahankan bantalan tubuh dan daya tahan terhadap perubahan cuaca. Nah, yang perlu ditambahkan adalah vitamin dan mineral, Mhm. ya, vitamin dan mineral, serta jangan lupa air minum. Nah, air minum yang baik untuk usia seperti kita adalah tentu yang hangat, jangan lagi yang dingin, ya, jangan yang dingin. Tetap gunakan air hangat, termasuk mandi juga pakai air hangat, ya. Nah, dengan semua kebiasaan baik ini mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh Pak Ilyas dan para pendengar ini akan bisa dicapai. Oke, baik. Terima kasih Pak Ilyas. Satu lagi dok, ini dari Ibu Ya, Lydia. Kalau Ibu Lydia bilang begini, ini pembahasan yang sangat bermanfaat dok. Saya hanya ingin tahu bagaimana kira-kira kita bisa mengenali stamina anak atau metabolisme anak yang berusia 10 tahun itu bermasalah dok. Apakah harus visit ke dokter atau secara orang awam bisa mengenalinya, ciri-ciri dan juga gejala. bagaimana stamina? Stamina anak berusia 10 tahun yang berhubungan dengan metabolisme itu bisa dikenali. Apakah harus dengan visit ke dokter atau kita selaku orang awam bisa mengenalinya? Ya, jadi sebenarnya apa yang sedang kita bicarakan ini hanya kita geser ke dalam bahasa tubuh, dalam bahasa ilmiah, ya. Ya. Tetapi sehari-harinya itu sudah hal biasa dan lazim dalam kehidupan kita. Nah, Mhm. pertanyaannya adalah bagaimana membedakan seseorang yang metabolismenya berjalan baik dengan mereka yang metabolismenya itu kurang baik. Nah, itu yang tadi saya katakan ada yang istilahnya metabolisme yang lambat, ya, Yes. ada yang lambat. Ya. Nah, kalau yang baik itu kalau dia menjadi baik ketika sirkulasi darah dalam tubuhnya itu lancar, ya. Sel Mhm. darah putih yang tugasnya mencegah penyakit juga bekerja optimal, ya, sehingga kita tidak mudah sakit. Mhm. Mhm. Kemudian tubuh kita itu pun akhirnya menjadi jauh dari kemungkinan jatuh sakit. Ketika itu terjadi, katakanlah sekarang kita sedang sehat, itu boleh dikatakan metabolisme dalam tubuh kita bekerja optimal. Itu intinya, ya. Nah, kalau kemudian ada istilahnya bagaimana kalau mekanisme tubuh kita itu berjalan lambat. Tadi tadi cepat, ya, sekarang lambat. Nah, Mhm. kalau yang lambat itu dikarenakan proses perubahan makanan minuman menjadi energi itu menjadi lambat, ada delay menjadi energi. Ya, ya. Kenapa bisa begitu? Karena apa yang kita makan itu tidak dalam pola makan yang seimbang. Misalnya contoh yang dimakan cuma nasi doang, padahal nasi tidak cukup, perlu ada protein, perlu ada air, kan begitu. Jadi
pola makan kita itu pun harus seimbang. Di samping itu perlu ada asupan kalsium yang bisa kita dapat dari matahari dengan kita berjemur ya, atau menggunakan vitamin D, apalagi stres yang bisa kita kendalikan, karena stres itu mempengaruhi sistem yang ada di otak dan berpengaruh terhadap perintah penyelenggaraan metabolisme yang baik ya. Sehingga dengan demikian, bagaimana kita bisa mengetahui stamina pada anak-anak tadi? Kita perhatikan saja. Kalau dia masih bisa melakukan hal-hal normal, kalau perempuan dia masih bisa beraktivitas sebagai seorang anak perempuan ya, membantu ibunya begitu ya, membersihkan rumah. Kalau anak laki-laki masih bisa lari ke sana kemari, bisa main bola begitu ya, dan kalau dipanggil reaksinya cepat begitu. Itu masih dalam kondisi metabolisme yang baik. Tapi kalau dia mulai nampak malas, badan bertambah gemuk, berarti ada masalah dengan metabolismenya ya. Terjadi proses perlambatan metabolisme yang diikuti dengan ya pertambahan berat badan secara cepat. Nah, ini mesti diwaspadai. Itu adalah metabolisme yang tidak berjalan baik. Artinya itu tadi ciri khas gemuk itu adalah metabolisme yang tidak optimal. Nah, ini hati-hati kita ini ya. Ya. Jadi bagaimana caranya? Tadi sudah kita bicarakan Bung Darin. Ayo, jangan mager. Gitu. Baik. Ini bahasanya seru ya, tapi waktu kita terbatas sih dok. Terbatas ya. Memungkinkan nggak dok untuk kita ambil konklusinya? Insight bagus kita tunggu di 2 menit terakhir ini. Silakan dok. Jadi pesan yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini bahwa yang tahu betul tubuh kita adalah diri kita sendiri. Ya. Yang tahu betul tubuh kita ini ada untuk apa dan harus mengerjakan apa juga kita sendiri. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus jadikan tubuh kita ini menjadi sistem atau mesin atau alat yang bisa digunakan mengerjakan semua apa yang kita rencanakan. Semua, ya, tanpa bantuan orang lain bila perlu ya, bisa kita kerjakan. Nah, untuk bisa mengerjakan semua itu, seluruh sistem organ dalam tubuh harus fungsional, harus bekerja dengan baik. Nah, untuk mencapai hal itu, tentu harus ada sesuatu yang datang dari luar tubuh. Makanan, minuman, yang tadi kita sebut bergizi seimbang, air yang cukup, pikiran yang tenang, begitu ya, sehingga ini semua akan berubah menjadi sebuah energi yang kemudian perintah apapun diberikan kepada kita, istilah orang disikat habis menjadi prestasi, begitu. Apa saja dikasih kerjaan selalu akan mendapat jempol dari pimpinannya. Nah, itu kalau mekanisme tubuhnya sudah berjalan baik. Siapa yang bisa melakukan itu? Dirinya sendiri, begitu. Oke, baik. Dr. Abidin Siregar, terima kasih loh di waktu yang singkat ini. Insight-nya banyak sekali. Dan kita berharap bahwa ini menjadi sebuah oleh-oleh ya untuk jadi Alhamdulillah kita di tahun depan. Jadi nggak cuma wacana lagi, terus gagal, tapi yuk lakukan aktivitas-aktivitas yang mendukung seperti makanan yang sehat, istirahat yang cukup, dan satu kelola stres atau manajemenkan stres Anda. Sangat tepat. Terlihat lebih maksimal dalam beraktivitas. Terima kasih Dr. Abidin. Kita ketemu lagi pekan depan dengan tema dan bahasan yang berbeda. Dan terima kasih sama-sama. Terima kasih dalam program Sehat Selaras di edisi yang akan datang. Saya Daryl Adam. Selamat malam. Sampai jumpa. Baru saja Anda simak Sehat Selaras agar setiap kita memiliki kesehatan holistik, mind, body, soul, and spiritual untuk Indonesia yang lebih sehat. Bersama ahli dan pakar kesehatan Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam sehat selaras.